Pada kesempatan ini menyampaikan dalam 1 tahun terakhir ini dari Januari sampai dengan Desember, memang kita menghadapi dinamika perkembangan gangguan keamanan maupun peristiwa-peristiwa yang harus diamankan oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah pengamanan tahapan-tahapan kegiatan pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Tahapan mulai dari tahap kampanye, tahapan minggu tengah, penghitungan suara sampai dengan terakhir pelantikan anggota DPR dan DPD RI serta pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Kita melihat ada dinamika yang terjadi, tapi alhamdulillah tentunya dengan melakukan pengelolaan perencanaan pengamanan yang baik yang didukung juga oleh teman-teman dari TNI, kemudian juga stakeholder terkait, seluruh komponen masyarakat, semua rangkaian kegiatan itu bisa kita laksanakan sehingga hari ini kita bisa melihat situasi keamanan di wilayah kita tetap kondusif. Di tengah-tengah kita melaksanakan kegiatan pesta demokrasi, juga kita melaksanakan satu event yang cukup besar, yang rutin setiap tahun, yang merupakan kalender Kamtibmas, yaitu pengamanan daripada perayaan Idul Fitri. Ini juga berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Nah, sekarang kita juga sedang dalam tahap perjalanan mengamankan kegiatan operasi Kilin Jaya 2019, yaitu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dan insya Allah sampai hari ini Natal dan Tahun Baru tidak ada kejadian yang menonjol, baik itu laka lantas maupun gangguan kriminalitas. Inilah event-event yang kita amankan, meskipun ada yang lain-lainnya, tapi saya sampaikan secara detail. Nah, terkait dengan gangguan keamanan secara umum, rekan sekalian, kalau kita melihat perkembangannya dari Januari sampai dengan Desember 2019 ini, situasi di wilayah Polda Metro Jaya relatif aman dan kondusif. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Secara keseluruhan, kalau kita melihat kejadian yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya, tren totalnya itu mengalami penurunan dari sebanyak 33.628 kasus turun menjadi 32.614 kasus. Berarti turun 3%. Kalau kita lihat, kita bandingkan antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tapi di dalam pengungkapannya, tren klinisnya itu terjadi peningkatan sebanyak 10%. Dari situ kita mencoba melihat jumlah berapa sih kalau kita menghitung terakhirnya jumlah penduduk yang terkena daripada gangguan keamanan itu rata-ratanya desa penduduk. Kalau pada tahun 2018 dari 148 orang kena gangguan keamanan kejahatan. Kemudian pada tahun 2019 itu berkurang menjadi 143 orang. Nah, kemudian kalau kita lihat waktunya bagaimana, rambloknya bagaimana. Nah, karena kejadian itu mengalami penurunan, maka rambloknya juga semakin lambat. Ya. Kalau pada tahun 2018 rambloknya itu setiap 16 menit 11 detik itu terjadi satu kejahatan. Tapi pada tahun 2019 semakin melambat, jadi setiap 16 menit 44 detik. Kalau lihat di data itu agak terbalik datanya, penempatannya. Melihat kepada 11 kasus kejadian yang menonjol atau kita menyebutnya crime index di Polda Metro Jaya ini, secara umum terjadi penurunan, kecuali pada 2 kasus, yaitu terkait dengan kasus kebakaran maupun kasus
perkosaan, ini yang terjadi. Tetapi secara umum kejadian-kejadian menonjol yang kita sebut dengan crime index itu mengalami penurunan. Lalu terhadap masalah lalu lintas, kecelakaan lalu lintas kalau kita lihat antara 2018 dan 2019 memang terlihat ada peningkatan sebanyak 2019 kejadian atau sebesar 34%. Tetapi kalau kita lihat secara kualitas, fatalitasnya di sini terjadi penurunan daripada angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu kita bisa lihat hasil dari data yang ada. Itu sebanyak kalau tahun 2018 sebanyak 568 orang meninggal dunia. Pada tahun 2019 ini turun menjadi 509 orang. Jadi secara umum memang kecelakaan itu meningkat, tetapi kalau kita lihat secara kualitas dia mengalami penurunan karena jumlah korban yang meninggal dunia itu mengalami penurunan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah inovasi-inovasi yang kita lakukan, baik itu drive, lane, dan lain sebagainya, tahun 2019 juga akan menurunkan, 2020 nanti akan menurunkan angka lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya juga membuat beberapa program-program dalam artian untuk bagaimana masyarakat itu menjadi aman dan nyaman dalam beraktivitas. Salah satunya yaitu dengan melakukan operasi-operasi terhadap pelaku-pelaku kejahatan atau street crime, premanisme, perjudian, narkotika, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa kejahatan jalanan berdasarkan beberapa waktu lalu melihat kita merilis cukup banyak seluruh jajarannya baik Polda Metro Jaya maupun Polres melakukan kegiatan ini. Jumlah kejahatan jalanan pada 2018 sebanyak 235 kasus dan 2011 sebanyak 215 turun sebanyak 13%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan kita dari kegiatan kepolisian yang ditingkatkan kita bisa menahan bahkan menurunkan angka kejahatan jalanan ini. Insya Allah nanti ke depan dengan tingkat konsep kita semakin banyak menggunakan CCTV yang ada, ini merupakan salah satu langkah preventif dan preventif kita hingga bisa menurunkan kejahatan jalanan ini. Di samping tentunya kegiatan-kegiatan kita melalui kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Demikian juga terhadap premanisme kita melakukan betul-betul secara optimal kita lakukan di kewilayahan maupun Polda Metro Jaya. Kita lihat dari jumlah orang yang diamankan itu mengalami peningkatan sebanyak 2.193 orang atau lebih kurang 83%. Memang kita melaksanakan kegiatan ini tentunya ini adalah operasi-operasi cipta kondisi. Sebelum kita melaksanakan operasi-operasi seperti kegiatan bulan Ramadan, kegiatan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru, serta kegiatan kepolisian yang ditingkatkan lainnya. Ini semua kita lakukan adalah untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitasnya baik pada siang hari maupun pada malam hari. Kalau kita melihat beberapa kasus yang ditangani oleh jajaran Polda Metro Jaya, Krimkum, kemudian juga Institut Narkoba, ada beberapa kasus menonjol yang ditangani seperti kasus tadi dari sampaikan lihat kasus pembunuhan ayah dan anak yang ditemukan terbakar di Sukabumi, yang alhamdulillah pelakunya bisa kita ungkap, ternyata suaminya istrinya
menangkap beberapa pelaku kejahatan mafia tanah, kejahatan apartemen fiktif, kemudian beberapa juga sindikat mafia perumahan syariah yang semuanya kita tujukan adalah untuk melindungi masyarakat tidak menjadi korban daripada pelaku kejahatannya. Tentunya masih banyak kejadian-kejadian menonjol lainnya yang diungkap oleh jajaran Polda Metro Jaya, baik dari Direktorat Krimpun maupun oleh jajaran Polres-Polres yang ada di wilayah Polda Metro Jaya ini. Kemudian juga Tim Sus Polda Metro Jaya, kita bisa melihat langkah-langkah upaya-upaya dilakukan pengungkapan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan barang-barang elektronik seperti HP dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam negeri yang menimbulkan potensi kerugian yang cukup besar kepada negara. Kemudian kosmetik ilegal, kemudian juga termasuk tekstil dan kain-kain yang ilegal. Ini semua dilakukan penindakan Redir Krimsus. Kemudian juga narkoba juga demikian. Lakukan penindakan baik itu di Polda maupun di Polres. Seperti bagaimana pengungkapan sindikat Malaysia, Palembang, Jakarta yang ditangkap di 2018 di Pekanbaru, Riau dengan barang bukti 50 kg sabu dan 43.000 butir ekstasi. Kemudian juga pengungkapan jaringan narkotika sindikat Malaysia Indonesia dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 70,9 kg dan ekstasi 49.000 butir pada tanggal 11 Desember 2018. Nah, inilah dinamika di dalam gabungan Kamtibmas dan juga lantas yang terjadi di dalam Polda Metro Jaya. Di dalam upaya kita untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, di mana masyarakat tentunya di era demokrasi ini, di era keterbukaan ini menginginkan sesuatu yang baru, pemberian pelayanan yang terbaik dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Kita melakukan beberapa inovasi. Di antaranya ETLE. Nah, rekan-rekan sudah tahu ETLE ini diawali mulanya pada tahun 2018 di 2 titik saja. Tapi 2019 ini berkembang ditambah 10 titik, maka ditambah lagi sebanyak 45 titik. Dan 2020 nanti juga akan dikembangkan sebanyak lebih kurang nantinya juga 49 titik lagi di wilayah Polda Metro Jaya. Sehingga nantinya ETLE ini akan bisa menimbulkan atau merubah budaya masyarakat yang selama ini mungkin sering melanggar, apakah rambu-rambu lalu lintas, tidak memasang sabuk pengaman, bahkan juga memainkan HP di dalam kendaraan, bisa merubah budaya itu. Karena dengan mudahnya nanti anak ini mengcapture pelanggaran itu. Bahkan kita sudah bekerja sama juga dengan Transjakarta, kemudian Jasa Marga yang terus akan kita kembangkan nantinya, termasuk portable ETLE dan juga bariken. Ini semuanya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kita juga membuat yang namanya Idrai. Idrai ini adalah yang pertama kali di Indonesia ini. Tujuannya adalah bahwa orang-orang yang mendapatkan SIM itu betul-betul dia sudah memahami betul aturan lalu lintas. Yang kedua, dia sudah mahir di dalam mengemudikan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kita memang melaksanakan masih ada di Polda Metro Jaya, nanti kita pelan-pelan akan mengembangkan di jajaran Polres untuk generasi. Kemudian juga ada aplikasi Health Renafta, ya, ini sudah kita launching juga, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga ada Satpam Mantap. Kemudian kita juga membuat
SPKT, ya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, prototipe yang terbaru dengan konsep milenial tentunya. Nah, ini tentunya nanti akan lebih memudahkan ketika warga masyarakat tidak perlu ke bagian-bagian yang lain, tapi di satu atap ini nanti masyarakat datang ke sana, mau perpanjangan SIM bisa di sana, membuat laporan polisi bisa di sana, nanti juga minta perizinan kerja bisa di sana. Kita akan maksimalkan tempat ini, semua perizinan akan ada di sana, sehingga memudahkan masyarakat tidak perlu ke tempat yang pisah-pisah selama ini. Nah, di samping itu kita juga dengan bantuan pemerintah Kabupaten Tangerang, kemudian Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, kita akan membangun Polres baru. Ini semuanya bertujuan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan Polri ya, yang selama ini sudah bisa melayani masyarakat, kedepannya diharapkan itu akan menjadi lebih baik. Nah, di samping tadi saya menyampaikan kita melaksanakan kegiatan rutin kepolisian, Polri juga melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif dengan memperhatikan berbagai situasi yang ada, potensi-potensi kerawanan yang ada, dan juga melakukan operasi-operasi kepolisian. Di antaranya yaitu operasi Pekat Jaya 2019, ini kita laksanakan pada bulan Mei. Ini kegiatannya pencegahan dalam rangka penanggulangan terhadap segala bentuk kejahatan jalanan dan aksi premanisme, kemudian juga curanmor, perampasan dan lain sebagainya. Kemudian operasi Keselamatan Jaya 2019, nah ini kita tentunya terhadap pelanggar lalu lintas, utamanya sasaran kita itu yang pada saat melawan arus dan berbahaya. Biasanya petugas ada, tidak ada pelanggaran itu, tapi ketika petugas tidak ada, muncul pelanggaran. Kita lakukan operasi Keselamatan Jaya. Meskipun ini kita lihat masih terjadi, mudah-mudahan dengan kita laksanakan operasi ini yang dilaksanakan secara konvensional, nanti ditambah penambahan dari etle, kemudian CCTV yang lain, ini pelanggaran terkait dengan melanggar arus lalu lintas ini bisa kita minimalisir, sehingga kecelakaan bisa juga kita minimalisir. Kemudian kita juga ada namanya operasi Patuh Jaya, yaitu dengan sasaran meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, di sini kita lebih operasi simpatik, persuasi, mengajak masyarakat untuk patuh pada aturan lalu lintas. Ini tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Tujuannya apa? Karena kecelakaan itu bermula daripada pelanggaran yang kecil. Kalau dibiarkan menimbulkan kecelakaan, bisa menimbulkan korban dari luka ringan, berat, sampai dengan meninggal dunia. Nah, disinilah kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran itu. Kemudian kita juga melakukan operasi Titipan Jaya 2019 dalam rangka ya, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah 2019 yang lalu. Alhamdulillah juga dalam operasi berjalan dengan aman, dengan lancar dan kondusif. Kemudian juga kita melaksanakan operasi Sedak Jaya. Ini ditujukan kepada yang menggunakan senjata-senjata api yang ilegal seperti perakitan. Nah, tujuan kita apa? Untuk menekan daripada angka-angka kejahatan kekerasan khususnya menggunakan senjata api. Ini kita lakukan dengan operasi Sedak Jaya ini, termasuk juga bahan-bahan peledak ilegal dan sebagainya. Kemudian kita juga melaksanakan operasi Zebra Jaya 2019. Operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan para pengendara kendaraan. Ini juga kita laksanakan dengan secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.
Kemudian operasi Bina Kusuma 2019, ya ini juga kita laksanakan pembinaan penyuluhan kepada pelajar, kepada pemuda tentang masalah kenakalan remaja, radikalisme dan kebencian semuanya. Bahkan juga kita sedang menanamkan bagaimana nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, keberagaman, toleransi dan sebagainya. Ini kita sampaikan. Kemudian kita melaksanakan operasi Bina Waspada 2019. Ini dilaksanakan juga terhadap sasaran kegiatan-kegiatan inventarisasi dan identifikasi daripada permasalahan yang berkaitan dengan munculnya berita-berita hoax, ujaran-ujaran kebencian, dan menjelang pemilu serentak nanti kita lakukan supaya kita bisa meminimalisasi ini. Karena hoax dan ujaran kebencian itu kalau bisa dibiarkan dapat menimbulkan konflik, dan terus yang bisa membiarkan dia bisa menimbulkan diskusi bangsa. Kita lakukan langkah-langkah persuasi, preventif, kemudian preventif, dan kalau memang sudah beberapa kali tidak ada, kita lakukan langkah-langkah penegakan hukum. Kemudian kita juga melaksanakan operasi Milajaya. Nah ini memberantas segala peredaran dan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Kita lakukan secara terus-menerus dan ke depan kita juga akan terus melakukan ini. Karena memang narkoba ini permasalahan yang belum selesai dan belum tuntas. Tentunya tidak hanya penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan terus kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait dan seluruh komponen masyarakat. Kemudian juga kita melaksanakan operasi Kerjaya. Ini juga terhadap pengguna senjata api yang ilegal. Dan sekarang kita masih menjalankan operasi Lilin Jaya 2019 dalam rangka tentunya kita merayakan Hari Natal 2019 bagi rekan-rekan kita yang merayakannya dan tahun baru 2020 nantinya. Nah inilah upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau saya ingin menyimpulkan bahwa di dalam upaya kita mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kubu dan Metro Jaya, kita melakukan kegiatan-kegiatan melalui kegiatan rutin kepolisian, kemudian kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dan melalui kegiatan operasi khusus kepolisian. Langkah ini kita lakukan. Kegiatan-kegiatan dilakukan mulai dari langkah-langkah preventif sampai dengan langkah penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah suatu langkah terakhir, kecuali memang terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, ya seperti tentunya kalau kasus perampokan, kejahatan hukum, kemudian pembunuhan, ya, terorisme dan lain sebagainya. Tetapi terhadap kejahatan yang kecil-kecil, ya, kita akan mengutamakan langkah-langkah yang persuasi terlebih dahulu dan langkah-langkah preventif. Saya kira ini sampaikan pada kegiatan press di sini. Ya. Mudah-mudahan di tahun 2020 nanti situasi tetap aman, kondusif, tidak ada gangguan-gangguan keamanan yang menonjol. Saya juga meminta dukungan daripada rekan-rekan media untuk juga bersama-sama menjaga stabilitas keamanan wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Tentunya kita bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan seluruh komponen masyarakat. Karena Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama, kita berkoordinasi, berkolaborasi, akan bersinergi untuk mewujudkan situasi yang aman, situasi yang damai, dan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, jawab. Kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Ada, silakan.